Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan atau membahas terkait dengan profil pelajar Pancasila. Oke. Kita ketahui bahwa Pak Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan pidatonya dalam sidang tahunan tanggal 14 Agustus 2020. Beliau menyampaikan bahwa sistem pendidikan nasional harus mengedepankan nilai-nilai ketuhanan yang berkarakter dan berakhlak mulia, serta unggul dalam inovasi dan teknologi. Kemudian Pak Nadiem Makarim juga sebagai Mendikbud dalam seminarnya menyampaikan bahwa semua perubahan yang kita lakukan di sistem pendidikan kita akan berdampak pada yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, lalu apa itu profil pelajar Pancasila? Yakni 6 profil pelajar Indonesia di masa depan. Lalu penting nggak sih kita mempelajari ini? Dan tentu tujuannya adalah untuk membentuk pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang pertama elemennya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Maksudnya adalah bahwa pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Adapun elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah yang pertama, akhlak beragama. Maksudnya adalah pelajar diharapkan mampu menerapkan serta mengamalkan ajarannya sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah akhlak pribadi. Menyadari, merawat, dan menjaga diri sangatlah penting. Kemudian yang ketiga adalah akhlak kepada manusia. Maksudnya adalah mengutamakan persamaan dan menghargai perbedaan sesama teman. Kemudian akhlak kepada alam, maksudnya adalah menyadari pentingnya merawat lingkungan alam sekitar kita. Kemudian yang kelima adalah akhlak bernegara, maksudnya adalah pelajar diharapkan mampu memahami dan menunaikan hak serta kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global, bahwa pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan bertindak dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Adapun elemen kuncinya adalah yang pertama, mengenal dan menghargai budaya. Maksudnya adalah bahwa mengenal dan menghargai budaya yang berbagai macam kelompok berdasarkan perilakunya. Kemudian yang kedua, kemampuan berkomunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Maksudnya adalah berkomunikasi dengan budaya yang berbeda, memahami dan menerima keberadaan budaya sebagai suatu kekayaan negara. Kemudian yang ketiga adalah refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, bahwa maksudnya adalah dengan refleksi pelajar diharapkan mampu memanfaatkan kesadaran dan pengalaman kebinekaannya, menyelaraskannya ke perbedaan budaya agar tercipta kehidupan yang harmonis. Kemudian yang ketiga adalah gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong.
yakni kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan rasa sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Adapun elemen kuncinya yang pertama adalah kolaborasi. Maksudnya adalah pelajar diharapkan mampu saling bekerja sama disertai dengan perasaan senang, peduli, dan menunjukkan sikap yang positif. Yang kedua adalah kepedulian. Maksudnya adalah pelajar diharapkan mampu memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi dan keadaan sosial. Kemudian yang ketiga adalah berbagi. Maksudnya adalah saling memberi dan mampu menerima untuk kepentingan bersama. Nah, kemudian yang keempat adalah mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yakni pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Adapun elemen kuncinya adalah yang pertama kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Nah, maksudnya adalah dengan cara memahami emosinya, kemudian kelebihan serta keterbatasannya, sehingga menyadari kebutuhan pengembangan dirinya sesuai dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi. Yang kedua adalah regulasi diri, maksudnya adalah supaya mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajarnya. Kemudian yang kelima adalah bernalar kritis. Maksudnya adalah pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, kemudian menganalisis informasi tersebut serta mengevaluasinya dan menyimpulkannya. Adapun elemen kuncinya yang pertama adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan tersebut. Maksudnya adalah agar pelajar mampu memiliki rasa ingin tahu, mengajarkan pertanyaan yang relevan, kemudian mengidentifikasinya dan klarifikasi gagasannya, sehingga dan dapat informasi yang diperoleh. Kemudian yang kedua adalah menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Maksudnya adalah dalam mengambil keputusan, pelajar diharapkan menggunakan nalarnya sesuai dengan kaidah sains dan logika. Nah, kemudian yang keempat adalah merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Maksudnya adalah supaya pelajar mampu merefleksi pemikirannya dan berpikir mengenai bagaimana jalannya suatu proses pemikiran tersebut, sehingga kemudian sampailah pada suatu kesimpulan. Nah, kemudian yang kelima adalah mengambil keputusan. Maksudnya adalah mengambil keputusan dengan tepat berdasarkan suatu fakta, kemudian informasi yang relevan dari berbagai sumber belajar. Terakhir adalah kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Adapun elemen kuncinya adalah yang pertama menghasilkan gagasan yang original. Maksudnya adalah yang terbentuk dari ekspresi pemikiran, kemudian perasaan, sampai dengan gagasan yang kemudian diaplikasikan menjadi suatu ide yang baru guna mengatasi suatu persoalan yang dihadapi. Nah, kemudian yang kedua adalah menghasilkan karya dan tindakan yang original. Maksudnya adalah bahwa pelajar diharapkan mampu menghasilkan karya yang didorong oleh minat dan kesukaannya pada suatu hal, emosi yang dirasakan sampai dengan mempertimbangkan dampaknya bagi lingkungan sekitarnya. Ini adalah 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah,
Lalu bagaimana mencapai suatu keteladanan dan pembiasaan pelajar dengan menjadikan ini ke profil pelajar Pancasila menjadikan suatu budaya yang kemudian juga budaya kemudian menjadi suatu karakter. Nah, menjadi karakter kemudian menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan sehingga menjadi suatu yang dilakukan secara terus-menerus, secara konsisten, kemudian dibiasakan dan akhirnya setelah pembiasaan kemudian lalu diajarkan. Nah, sehingga tujuannya adalah untuk membentuk supaya pelajar mampu dalam pengembangan potensinya melalui keteladanan dan pembiasaannya dilakukan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, mari kita tanamkan perilaku positif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, semoga bermanfaat apa yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.